Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Guys, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman kalian 5 alasan kenapa iklan Instagram Ads kamu bakalan boncos, makin boncos, intinya bakalan rugi terus-terusan. Nah, ya mungkin ini menjadi alasan sekaligus solusi daripada gimana sih mensolusikan alasan tersebut atau masalah tersebut supaya selesai. Yang pertama, biasanya yang bikin iklan kita itu rugi jadi makin rugi adalah kita nggak paham siapa target market kita, gitu ya. Siapa target market kita dalam artian adalah kita nggak kenal dengan siapa yang kita pengen tembak, gitu. Sebagai contoh, misalnya kalian adalah seorang lelaki, adalah sedang ngegebet sebuah perempuan, yang dimana biasanya yang kita lakuin atau kalian lakuin adalah kalian mencari nih, dia temennya siapa ya. Kalian kepoin IG-nya, kalian lihat dia sukanya apa, dia makannya apa, dia nggak sukanya apa. Kalian sedang ngepoin market kalian, bisa dibilang. Kalian sedang ngepoin orang yang sekiranya nanti bakal kalian tembak untuk jadi pasangan kalian, bener nggak? Nah, ketika kalian tahu dia sukanya apa, ketika kalian tahu dia maunya apa, dan ketika kalian tahu dia bisanya kapan untuk diajak jalan, maka ketika diajak jalan, oh bisa, langsung berangkat. Nah, ini kalian posisinya sedang mengidentify marketnya kalian. Nah, biasanya kemas kesalahan orang apa di iklan? Dia kagak ngelakuin itu. Dia langsung melakukan tembak aja iklannya. Tapi nggak tahu sebenarnya kalian lagi ngomong sama siapa. Nah, itu kesalahan nomor satu. Itu alasan nomor satu kenapa iklan boncos jadi makin boncos. Asal nembak. Kalian nggak tahu yang bakalan beli produk kalian beneran butuh nggak? Beneran pengen nggak? Emang punya masalah itu nggak? Willing nggak untuk keluar duit segitu? Kayak tadi. Kalau kita ngajak nih perempuan harinya Sabtu jam 8 malam, maka dia bisa. Tapi kalau kita ngajaknya Senin di jam 8 pagi, dia nggak bakal bisa. Kenapa? Karena jam 8 pagi dia kerja misalnya. Kenapa kok bisa tahu? Karena market kita. Karena kita udah identify dia. Gitu. So yang nomor satu itu. Ya, jadi kalian mesti paham itu. Ya, yang kedua adalah alasan kenapa boncos makin boncos adalah konten iklan kalian. Ya. Coba ketika kalian udah tahu siapa marketnya kalian, ya, tetapi kalian nggak bisa merangkai kata-kata, tetapi kalian nggak bisa merangkai desain, tetapi kalian nggak bisa merangkai sebuah video iklan, ya nggak jadi juga. Ya, ketika kalian tahu siapa marketnya, lalu kalian tetap nggak bisa juga membuat sebuah konten iklan yang menarik, desain yang menarik, copywriting yang menarik, sama aja. Ini alasan kalian kenapa iklannya rugi jadi makin rugi, ya. Guys, by the way sorry ya kalau aku agak silo, tapi memang di sini silo banget nih guys. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi konten iklan itu menjadi hal yang penting juga menurut aku ya. Makanya kalau kalian lihat dimanapun brand-brand besar kayak Gojek misalnya, Shopee, mereka membuat sebuah konten iklan yang sedemikian rupa kerennya. Ya kenapa? Karena konten iklan ini yang menjadi tolak ukur utama orang bisa akhirnya membeli produk kita. Ya kan, ketika iklan lewat, orang pengen beli, dia ngeliat pertama apa? Konten iklan dulu. Baru dia nge-WA customer kita, baru dia apa segala macam, itu kan. Dan nomor dua, kenapa boncos jadi makin boncos? Solusinya ya belajar bikin konten iklan. Kalau nggak mau belajar ya pakai jasa, udah simpel kayak gitu. Yang ketiga adalah jadwal iklan tayang. Nah, kalian tahu nggak? Ini pengalaman aku pribadi ya. Ketika aku ngiklan, dulu awal-awal aku ngiklan nyalahin jam 12 malam. Tapi sekarang aku udah lebih sering nyalahin iklan tuh jam 5 pagi. Ya menurut aku lebih simpel aja sih, kayak jam 12 malam bakalan ada yang check out nggak sih? Ya mungkin ada lah 1-2, tetapi pengalaman aku emang lebih bagusnya pagi gitu. Ini mazhabnya aku ya. Mazhab, kalau belum tahu mazhab itu aliran ya. Aliran aku itu nyalanya jam 5 pagi. Jadi kalian mesti paham bahwa iklan itu optimal ketika nyalanya pagi. Jadi kalau kalian nyalahin siang-siang biasanya nggak optimal. Kurang oke aja. Pengalaman aku lo balik lagi. Tetapi itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Mungkin itu yang bikin kalian boncos, jadi makin boncos, dan tidak tahu sekiranya apa nih yang mesti diperbaikin gitu ya. Ya kita udah bahas 3 tuh tadi ya. Jadi sampai sini aja kalian udah mulai kebayang tuh. Oh iya juga ya, berarti itu yang sebenarnya bikin iklan kita gitu kan boncos jadi makin boncos, rugi jadi makin rugi gitu kan, dan bener-bener nggak tahu apa yang mesti diperbaikin gitu kan. So, yang keempat ya, yang bikin boncos apa lagi Mas? Alasan kenapa boncos makin boncos ya. Yang keempat adalah salah satu caranya adalah kalian tidak pernah melakukan analisa.
ketika kita ngiklan itu bukan ngomongin masalah yang penting pasang budget kita tinggal, bukan gitu ngiklan itu. Ya, jadi ngiklan itu sebenarnya adalah faktor-faktor yang mesti kita itu terjun langsung menganalisis sebenarnya sebelah mana yang salah daripada iklan kita. Sebagai contoh deh, misalnya ini aku lagi di rooftop kayak gini, ini kan nggak ada, ya ada atap lah di sebelah aku, ini ada atap. Nah, di atap ini misalnya bocor. Nah, ketika bocor dan aku nggak pernah tambal si atap ini, maka dia akan bocor terus-terusan. Bener nggak? Sama halnya dengan iklan. Iklan kalau udah rugi, gitu kan, tidak kita benerin, maka dia akan rugi terus-terusan. So, jadi selanjutnya yang mesti kalian lakuin kalau kalian nggak pengen boncos terus-terusan, bukan didiemin kalau rugi. Bukan kalian, ya boncos. Bukan begitu, tapi cari tahu apa yang bikin rugi. Ya mungkin kalian udah melakukan hal yang benar menonton video ini, gitu kan. Jadi harus analisa, harus paham analisa gitu. Ya. Jadi gimana caranya orang itu akhirnya membeli, gimana caranya ini kok iklan kok nggak ada yang klik, gitu kan, jadi closing. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima dan nggak kalah penting, ngomongin budget iklan. Ya. Mungkin kalian berpikir kayak harusnya kalau budget iklannya gede, yang WA makin banyak dong, makin untung dong. Salah. Iklan itu ada strategi budgetingnya juga, dimulai dari yang terkecil, apa dimulai dari yang terbesar. Jangan-jangan kalian ngelakuin dua-duanya, atau bahkan yang lebih parah, udah tahu kalian rugi, kalian gedein budgetnya, makin rugi kan? Ya, karena budgeting itu ada strateginya. Jadi kalau aku bisa lihat ya, semua bisnis, semua hal yang kita lakuin pasti ada cara mainnya lah. Kita mau bisnis kuliner pasti ada strategi-strategi yang kita nggak tahu. Ketika kita nyemplung ya kita bakalan bocor lah di situ. Ketika kita bisnis misalnya mungkin hotel, bisnis villa, ya kan aku lagi di villa nih hari ini, ya mungkin ada cara mainnya, gimana cara untungnya, gimana balik modal segala macam, semua ada cara mainnya gitu. Ya, termasuk cara ngiklan juga ada cara mainnya. Nah, jadi kalian saran aku ya kalian belajar lebih dalam bagaimana strategi-strategi itu bisa benar-benar dilakuin. Karena kalau kalian benar-benar lakuin strategi ini di bisnis kalian, omset kalian yaitu bisa bahkan dari 0 ke ratus ke puluhan juta, ke ratusan juta, bahkan sampai miliar. Kenapa? Karena aku pribadi ngalamin dan orang-orang yang aku bantu mereka juga ngalamin seperti itu gitu. Oke, so mungkin itu aja video kali ini. Semoga membuka wawasan dan semoga sharing-sharing pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video pagi ini. Kalau pengen diskusi seputar periklanan, just drop di kolom komen. See you guys!